Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Puji Tuhan, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat berjumpa kembali pada kebaktian online hari ini dengan penuh sukacita. Ibadah hari ini tanggal 10 April 2020 dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Majelis Jemaat dan seluruh Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari ini adalah masuk pada hari Jumat Agung yang biasanya diikuti dengan pelayanan perjamuan kudus. Namun, karena saat ini pelaksanaan kebaktian masih dilakukan secara online, maka pelayanan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada saat kebaktian di gereja sudah bisa dimulai. Kebaktian Paskah Subuh online pada hari Minggu 12 April 2020 akan dimulai pukul 04 waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan selama kebaktian online, jemaat tetap dapat memberikan persembahan, baik persembahan Jumat Agung, persembahan Minggu, khusus atau bulanan dengan cara transfer Bank BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia dengan memberi keterangan jenis persembahannya. Nomor rekening bisa dilihat di e-warta. Bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di dalam gedung gereja. Bisa diserahkan kepada MJB wilayah masing-masing. Apabila jemaat ingin mengetahui informasi persembahan, bisa menghubungi kantor sekretariat gereja. Informasi persembahan selama kebaktian online akan dimuat dalam warta cetak pada saat kebaktian di gereja sudah bisa dilaksanakan kembali. Info Panitia Paskah. Celengan yang telah dibagikan oleh Panitia Paskah beberapa waktu yang lalu dimohon dikumpulkan kembali pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 kepada MJB wilayahnya masing-masing. Saat teduh pribadi bagi umat. Kematian begitu mengerikan dan menakutkan. Tidak semua orang siap menyambut kematian. Namun kematian tidak dapat dihindarkan. Di dalam Kristus, kematian justru menghadirkan keselamatan. Ia menempuh jalan derita sengsara, tanda pengorbanan, bukti cinta kasih Allah yang memberi pengampunan. Maka setiap kita dipanggil untuk melakukan pertobatan, agar kita menghayati keagungan sebuah kematian. Jemaat diundang untuk berdiri, kita pujikan bersama Agunglah Kasih Allah-Ku. Agunglah kasih Allah-Ku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah karena kasih-Nya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah Jumat Agung ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang rela menempuh jalan derita demi kehidupan dan keselamatan umat ciptaannya. Damai dan cinta Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam keadaan yang serba terbatas ini, tentu kita semakin menghayati derita serta sengsara Kristus di atas kayu salib dalam peringatan Jumat Agung pada hari ini. Penderitaan yang teramat sangat menyakitkan ialah ketika seseorang harus menghadapi penderitaan itu seorang diri, menanggung apa yang tidak seharusnya ia tanggung, membayar dan menggantikan apa yang tidak seharusnya ia bayar dan gantikan. Itulah Kristus yang tersalib, membayar lunas hutang dosa dan upah maut tanpa sedikit pun ia meminta ganti atas apa yang sudah dikorbankannya untuk kita. Yang ia mau hanyalah kita bersedia hidup semakin serupa dengannya. Kita menghayati pujian Via Dolorosa di masa-masa krisis, di tengah pandemi corona ini, dan di tengah segala harapan kita kepada Tuhan yang tersalibkan untuk setiap kita. Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang hamba berdosa
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa secara litani atau berbalasan dengan saya. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara untuk mengaku dosa-dosa kita. Di Jumat Agung ini kami hendak mengingat karya kasih Allah yang menyelamatkan. Pengorbananmu di atas kayu salib menjadi bukti bahwa Engkau mengasihi dan melihat kami begitu berharga. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang memberikan kami pengampunan dan pengasihan. Demi Kristus kami memohon. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Melalui kematian-Mu kami peroleh jalan keselamatan. Melalui kebangkitan-Mu kami beroleh kemenangan atas kuasa maut. Kami percaya bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa di sorga, di bumi, dan di kerajaan maut. Untuk itu kami bersyukur menjadi orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah hidup kami menyatakan karya kasih Allah pada sesama dan dunia ini, sehingga dunia sekitar kami dipulihkan dan disentuh oleh dekapan kasih Allah. Mampukan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Baharuilah hidup kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Buatlah kami mengerti apa yang sedang Tuhan nyatakan melalui setiap peristiwa dan pengalaman yang terjadi dalam kehidupan setiap kami ini, agar kami tetap boleh merasakan kasih Allah di tengah pergumulan, memiliki iman dan pengharapan di dalam badai kehidupan ini, serta menyerahkan hidup kami secara penuh di dalam tangan perlindungan Tuhan saja. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kiranya Engkau yang mati dan bangkit memberikan kami kekuatan dan kemenangan dalam iman kami melalui Kristus Yesus. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber pengharapan. Dalam Kristus yang memberikan pengampunan dan pengasihan, kami memohon dan berdoa. Amin. NKB 85, karena kasih-Nya. Turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya.
Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Berita anugerah diambilkan dari Yesaya 53 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita merayakan perdamaian dengan Allah dan juga dengan sesama. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Marilah kita menghayati makna kasih pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang memberikan kita keselamatan serta kemenangan di dalam dan melalui iman kita kepada Kristus Yesus. Kita pujikan bersama sebagai nyanyian syukur karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan.
Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa permohonan kita untuk memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, yang rela berkorban di dalam diri sebagai manusia, kami bersyukur untuk karya salib yang agung dan mulia itu, sehingga melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami manusia yang hina dan bercelah boleh merasakan kasih Allah yang begitu besar, yang mengampuni, yang mengasihi, dan mendekap erat kami di tengah segala keadaan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur melalui firman-Mu, kami memperoleh janji yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Maka pada saat ini Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan tolong kami dengan segala keterbatasan yang kami punya, agar setiap kami boleh fokus, kami boleh berkonsentrasi, kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Allah Roh Kudus berkarya secara penuh di dalam segala keterbatasan yang kami miliki. Demi Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian,
seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Keagungan sebuah kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dirasakan oleh Bapak, Ibu, dan Saudara ketika orang-orang di sekitar menginginkan kematian Bapak, Ibu, dan Saudara? Apa yang dirasakan oleh Bapak, Ibu, dan Saudara ketika orang-orang sekitar menginginkan kematian kita, itulah yang mungkin dirasakan oleh Yesus. Ketika orang banyak yang tadinya menyerukan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kemudian berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada yang lebih menyakitkan dan mengecewakan selain daripada orang banyak menginginkan kematian kita. Dan tidak ada yang lebih membuat hati kita hancur ketika kita harus menanggung apa yang tidak seharusnya kita tanggung. Dan itulah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematiannya begitu diinginkan oleh orang banyak. Bahkan ia menanggung apa yang seharusnya tidak ia tanggung. Hari ini kita memang bisa menghayati salib sebagai bukti dari cinta kasih Allah. Tapi orang-orang di zaman Yesus, mereka memahami salib sebagai tanda kehinaan dan kutukan Allah. Kalau Bapak Ibu membaca Ulangan 21 sampai 22 sampai 23, hal itu dicatatkan di dalam kitab Ulangan tersebut, bahwa salib adalah hukuman atau kutukan dari Allah. Nah, bagi orang-orang yang menyalibkan Yesus, mereka menilai bahwa Yesus pantas untuk disalibkan. Sebab selama kehidupan Yesus, ia beberapa kali dianggap melanggar hukum Taurat. Bahkan kemudian dalam tuduhan yang terakhir di pengadilan agama orang Yahudi, Yesus dituduh telah menghina atau menghujat Allah. Itulah kenapa para pemuka agama begitu geram dan sampai menginginkan kematian Yesus di atas kayu salib.
Dan pertanyaannya lalu, jika salib adalah tanda kehinaan dan kutukan Allah, di mana letak keagungannya? Bacaan kita hari ini Yesaya memberikan jawaban di mana letak keagungannya. Kitab Yesaya berisi seruan tentang Nabi Yesaya yang mengingatkan tentang pengharapan mesianik, seorang yang akan diutus Allah untuk menyelamatkan dan membebaskan umat Israel yang kala itu ada di tengah pembuangan di tanah Babel. Dan yang menarik, Mesias yang digambarkan oleh Yesaya adalah Mesias yang menderita. Sebuah gambaran yang sulit untuk dipahami dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin di tengah penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh umat, Mesias yang membebaskan umat dari situasi sulit dan penderitaan itu justru Mesias yang sama-sama mengalami penderitaan, yang sama-sama mengalami persoalan. Dan itulah mengapa sampai di zaman murid-murid Yesus, para murid sulit juga untuk memahami apa yang sedang disampaikan oleh Yesaya melalui nubuatannya. Sebab dalam pemahaman mereka, Mesias bukan orang yang lemah. Mesias bukan orang yang menderita. Melainkan Mesias adalah seorang yang penuh dengan kuasa dari Allah. Sama seperti ketika Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan umat dari tanah Mesir, maka Musa itu punya kuasa dari Allah. Itulah yang diharapkan oleh orang-orang di zaman Yesus. Dan pemahaman inilah yang kemudian membuat para murid menjadi begitu kalut, menjadi begitu kecewa, mereka menjadi begitu takut karena dalam bayangan mereka Yesus adalah Mesias yang mereka harapkan akan mengangkat senjata dan melawan pemerintahan Romawi sehingga mereka dibebaskan dari penjajahan Romawi. Alih-alih seperti demikian, justru Mesias yang diwujud nyatakan oleh Yesus adalah Mesias yang menempuh jalan derita dan disalibkan di atas kayu salib. Walaupun tidak sesuai dengan harapan para murid, tapi itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk menggenapi nubuatan para nabi, secara khusus Nabi Yesaya yang teksnya hari ini kita baca. Dalam nubuatan Yesaya, Yesus membiarkan dirinya ditindas. Ia memberikan nyawanya sebagai ganti kejahatan, pemberontakan dan dosa manusia. Dan segala hukuman dan penderitaan itu ditimpakan dan ditanggung oleh Yesus. Semuanya itu ditempuh melalui kematian di atas kayu salib. Dan apa yang dialami oleh Yesus semuanya itu sudah dinubuatkan dan dapat kita baca melalui teks Yesaya yang hari ini kita renungkan bersama. Jadi kalau ditanya di mana letak keagungannya, maka letak keagungannya karena Allah di dalam Kristus Yesus itulah memakai tanda salib, tanda kehinaan, tanda kutukan Allah itu untuk menggenapi janjinya kepada umat, untuk menyatakan karya dan kasih-Nya yang menyelamatkan, membebaskan dan memulihkan umat yang dikasihinya. Dan justru melalui jalan derita itulah Allah memberikan kekuatan dan penghiburan serta pengharapan kepada umat yang dikasihinya. Kekuatan dan pengharapan bahwa Allah mengiringi langkah juang umatnya. Bahwa Allah tidak tinggal diam melihat umatnya menderita. Bahwa Allah senantiasa tahu segala pergumulan umatnya. Sebab Ia adalah Allah yang mengerti, Allah yang merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh umatnya. Karena Ia sendiri telah menempuh jalan derita sengsara. Dan itulah jalan salib Kristus, di mana Allah menderita untuk menyelamatkan manusia.
Kalau saya merenungkan kembali teks Yesaya hari ini, konsep Mesias yang menderita seharusnya menjadi kritik kita atas sikap atau pemahaman kita yang cenderung menghindari penderitaan. Kalau mau jujur Bapak Ibu, siapa sih orang yang mau menderita? Semua orang pasti berdoa supaya hidupnya sejahtera, supaya hidupnya baik-baik saja dan tanpa penderitaan. Bahkan ada aliran-aliran kekristenan tertentu yang mengajarkan bahwa semua penderitaan itu sudah ditimpakan dan ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Maka kalau sekarang kita percaya kepada Kristus, kita tidak lagi mengalami penderitaan. Seolah penderitaan dilihat begitu negatif. Seolah penderitaan dianggap sebagai bagian dari hidup yang harus dihindari dan tidak dialami oleh manusia. Tapi benarkah bahwa sebagai murid-murid Kristus, kita betul-betul nol mengalami penderitaan. Penderitaan betul-betul nol dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sebagai murid Kristus dibebaskan dari penderitaan? Bukankah penderitaan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari? Bukankah penderitaan adalah salah satu panggilan kita sebagai murid-murid Kristus? Ketika Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Apa arti menyangkal diri dan memikul salib? Tentu adalah menanggung penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Bukankah itu berarti bahwa kalau saya boleh bahasakan, ikut Yesus ya jangan mau enak-enak. Kalau mau ikut enaknya saja, ya jangan ikut Tuhan Yesus. Sebab Yesus memanggil kita juga salah satunya bukan untuk enak-enak saja, tapi juga untuk ikut dan turut bersama dengan Yesus memikul salib menuju Golgota. Dan ingat Bapak Ibu, para rasul dan gereja mula-mula mengalami penderitaan dan penganiayaan yang luar biasa. Dan itu berarti penderitaan bukanlah yang menjadi soal, melainkan yang menjadi permasalahan adalah cara pandang kita ketika kita melihat penderitaan dan ketika kita memandang penderitaan, mengapa Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi. Jadi yang jadi persoalan penting adalah bagaimana kita melihat penderitaan selaras dan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi. Kalau Allah mengizinkan penderitaan terjadi, cobalah belajar sesuatu dari penderitaan itu. Sebab dari penderitaan kita belajar untuk menghayati jalan derita sengsara Kristus untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita tidak lagi menyia-nyiakan anugerah yang diberikan oleh Kristus dengan menjalani hidup yang sembrono, tidak bertanggung jawab, dan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dari penderitaan kita belajar untuk menghayati karya dan kasih Allah yang senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan, baik yang sudah dilalui, yang sedang dijalani ataupun yang akan dilalui. Sehingga ketika kita menjalani hidup, kita bisa mengucap syukur atas segala apa yang kita miliki. Bahkan syukur-syukur kalau apa yang kita miliki boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Dan dari penderitaan kita belajar untuk tidak membatasi kuasa Allah. Sehingga kita tidak memaksakan keinginan atau kehendak kita sendiri supaya semuanya dituruti dan dikabulkan oleh Allah. Kuncinya sederhana kok Bapak Ibu. Maukah kita berdamai dengan penderitaan? Sebab melalui penderitaan, iman kita justru bertumbuh menjadi dewasa.
kita semakin hidup bergantung dengan Allah. Atau dalam bahasa Jawanya, semeleh. Kita pasrah berserah di dalam rencana dan kehendak Allah. Dan bahkan melalui penderitaan, kita belajar untuk melihat bahwa hidup kita sudah ditata dan diatur sedemikian rupa oleh Allah. Dan tentu di dalam penderitaan Allah itu, di dalam penderitaan itu Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Maka dalam ibadah Jumat Agung ini dan di tengah krisis kehidupan yang kita alami saat ini karena pandemi corona, inilah momen terbaik untuk kita sekali lagi merefleksikan apa makna dan arti kematian Kristus di atas kayu salib bagi perjalanan iman kita hari ini. Sehingga di tengah penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi saat ini, kita mampu melihat keagungan dan kemuliaan Allah dan kita mengucap syukur atasnya. Berdamailah dengan penderitaan dan temukanlah keagungan dan kemuliaan Allah melalui penderitaan itu. Amin. Saat hening untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di segala masa dan tempat. Kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Di dalam pokok doa pribadi Bapak Ibu, saya tetap memohon agar Bapak Ibu dan Saudara tetap mendoakan pemerintah, para medis, maupun setiap orang yang saat ini sedang bergumul terkait dengan pandemi corona. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah yang kudus, ketika saat ini kami kembali mengingat akan peristiwa salib di Bukit Golgota yang menyatakan cinta kasih Allah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk itu. Dan kami bersyukur karena Engkau telah menginspirasi setiap kami. Bagaimana kami sebagai anak-anak Allah dipanggil dan diutus untuk juga menyatakan cinta kasih Allah melalui kehidupan setiap kami. Maka Tuhan, mampukanlah dan teguhkanlah kami supaya kami boleh tetap menyatakan cinta kasih Allah melalui setiap tutur kata dan perbuatan kami dalam hidup ini, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, karya salib-Mu tidak sia-sia ketika kami mau dan sedia untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di tengah
kami menghayati karya salib Kristus. Kami juga mengingat untuk setiap orang yang saat ini sedang berjuang di tengah krisis pandemi corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang terus berjuang dengan ekstra, dengan keras untuk menjaga stabilitas ekonomi, untuk menjaga rakyat Indonesia supaya pandemi corona ini tidak semakin tersebar luas. Walaupun kami tahu sampai hari ini angka mereka yang terjangkit positif corona masih ada, bahkan terus bertambah. Tapi kami percaya juga bahwa tangan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Engkau sedia memakai pemerintahan yang ada untuk melakukan tugas tanggung jawabnya di dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Berkati Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya. Berkati Pak Abu sebagai wali kota Kediri bersama dengan seluruh jajarannya sampai tingkat RT RW. Tuhan pakai mereka untuk menyatakan cara Tuhan menolong kami dalam krisis pandemi corona ini. Kami juga hendak mengingat untuk setiap orang yang hari ini berjuang, yaitu para medis yang terus membaktikan dirinya sebagai pemulih-pemulih di rumah sakit maupun di tempat praktek masing-masing. Tuhan pakai mereka juga untuk menyatakan tangan Tuhan yang menolong kami di tengah pandemi krisis ini. Jagai, lindungi mereka, dan kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa bersama dengan mereka. Dan kami juga berdoa bersyukur karena Tuhan boleh memakai banyak orang dengan segala kemurahan hatinya untuk menyupport, mendukung, dan menopang kebutuhan dari para medis. Sehingga para medis ini tidak perlu lagi khawatir akan APD, hand sanitizer, masker, dan yang dibutuhkan oleh mereka di dalam pekerjaannya. Tuhan kiranya berkati tangan-tangan yang murah hati yang bersama berjuang di tengah pandemi corona ini. Dan ingatkan dan sadarkanlah mereka yang mengambil kesempatan di tengah kesempitan untuk menimbun barang ataupun menjual barang yang dibutuhkan dengan harga selangit. Engkau yang berkarya juga ya Tuhan untuk menyadarkan bahwa di tengah krisis ini kami diingatkan untuk saling menopang, saling menolong, dan saling mengasihi satu sama lain. Kami mengingat juga untuk keluarga pasien maupun keluarga para medis yang sedang berjuang. Tuhan juga jagai mereka di masa-masa mereka menunggu orang yang dikasihi dan mengasihi mereka pulang. Kiranya hati dan pikiran mereka boleh tetap merasakan tenang, tentram, karena Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk pasien positif corona. Tangan Tuhan boleh terulur bagi mereka, memulihkan dan menjamah mereka. Dan untuk setiap keluarga yang berduka karena virus corona ini, Tuhan kiranya berikan kekuatan serta penghiburan agar pengharapan itulah yang boleh Tuhan berikan kepada mereka yang hari ini berduka. Kami juga hendak mengingat untuk setiap orang yang saat ini bergumul dalam masalah ekonomi, pekerjaan, kehidupan sosial, dan spiritualitas mereka. Tuhan juga kiranya turut berkarya mendatangkan kebaikan, dan Engkaulah ya Tuhan yang akan menyatakan kehendak dan cara Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Berkati juga GKI Kediri, sehingga GKI Kediri boleh tetap menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan yang menyatakan cinta kasih Allah, membawa damai sejahtera itu melalui kehadiran kami di tengah jemaat, di tengah masyarakat, dan di tengah bangsa Indonesia ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kita sudah dipelihara dan dicukupkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Maka dalam ibadah Jumat Agung ini, kita bersama akan mengungkapkan syukur kita melalui persembahan. Nat yang mendasari persembahan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian seperti yang kau ingini.
Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan Yesus kami bersyukur apabila kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memperkenankan persembahan ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, itulah persembahan kami yang kami berikan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita telah usai, maka teruslah mengingat jalan derita sengsara, salib, dan kematiannya. Agar kami tetap mengingat bahwa Yesus telah berkorban untuk saya, Anda, dan kita semua yang percaya padanya. Marilah memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan persoalan ini. Agar kita bersama dapat berbagi kemuliaan salib itu, terpujilah Tuhan. Tetap setia menjalani hidup yang penuh persoalan dengan bersandar dan berharap penuh hanya di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk setiap kita. Tetap setia, kita pujikan sebagai nyanyian pengutusan. Sampai akhirnya kau
Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita telah usai. Selamat melanjutkan kehidupan juga sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu pada Tuhan dan marilah kita menyambut berkat yang daripada Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, cinta kasih Yesus Kristus yang tersalib untuk kita, kekuatan, penghiburan, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa memberkati, mengiring, dan menopang langkah juang kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dari kini terus sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah Jumat Agung sudah selesai. Kiranya Kristus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin.